Shalom, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua sehat? Semua sehat, amin. Tidak ada yang sakit, tidak ada ya, semua sembuh. Semua ditolong Tuhan, semua dipagari Tuhan. Dan biar pada pagi hari ini kita yang sudah hadir bersyukur kepada Tuhan. Ini kita bisa datang, ya. Kita bisa datang, ini adalah satu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya minta semua jemaat untuk memakai masker ya. Semua tolong, ya mungkin dikatakan Pak kenapa Bapak tidak memakai masker dari atas mimbar cukup jauh. Supaya saya juga bisa berbicara, napas bisa enak. Tetapi Bapak Ibu silakan duduk kita sama-sama semua memakai masker ya. Haleluya. Kita doakan juga Ibu kekasih kita, Ibu Toga Sirait dan juga Bapak Toga Sirait. Mereka sekarang ada di ICU. Kalau Ibu Toga Sirait tidak sadar, ya. Kalau Bapak Toga Sirait turun sekali, dia punya kesehatannya sangat drop, ya. Kita doakan. Biar kita yang ada di sini kita senantiasa berjaga diri ya, hati-hati semua karena virus ini tidak mengenal siapa. Engkau kaya, miskin, kau berkedudukan, tidak berkedudukan, semua dia pukul rata. Ya, tetapi saya percaya kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan katakan dia akan menjauhkan kita dari segala penyakit yang ada. Saya tidak berkata roti makanan diberkati, roti minuman diberkati, tetapi yang saya mau berkata Tuhan jauhkan kita dari segala penyakit. Itu dulu. Kalau kita sehat baru kita bisa bekerja. Kalau kita tidak sehat, kita sakit, mau bekerja bagaimana? Ya, jadi kita berdoa dulu sama Tuhan, Tuhan berikan kita sehat walafiat, kita bisa bekerja. Dan kita bekerja menurut tuntunan Tuhan dan kita pasti roti makanan yang kita kerjakan itu pasti Tuhan berkati. Makan minuman Tuhan memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajakkan kepada Bapak Ibu sama-sama kita membacakan di dalam satu kebenaran yang Tuhan titipkan kepada saya di dalam 2 Timotius 4. 2 Timotius 4, sudah sering kita dengar ini, tetapi Tuhan senantiasa taruh di dalam hati saya untuk sampaikan kepada Bapak Ibu tentang hari-hari yang terakhir ini. Saya percaya memang benar, hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Maka itu kita harus berjaga-jaga. Bukan jaga-jaga seperti kiper, jaga waktu main bola. Bola datang dia jaga supaya bola itu tidak masuk di dalam gol. Tetapi kita ini berjaga-jaga di dalam rohani kita, dalam kehidupan kita, berjaga-jaga agar supaya kita hidup di dalam jalannya Tuhan. Tuhan minta hanya kita bisa berjaga-jaga karena pencuri datang pada tengah malam. Dia datang kita tidak tahu, ya. Kadang kita dipanggil sama Tuhan itu sudah pada tengah malam, kita tidak sadar. Tapi kalau kita sudah berjaga-jaga bahwa Tuhan sudah mau memanggil saya, sudah kita tahu aba-abanya, kita siap hati kita segalanya semua, waktu Tuhan panggil kepada kita itu enak. Nah, biar pagi hari ini sama-sama saya ajarkan kepada Bapak Ibu di dalam 2 Timotius 4 ayat pertama, saya membaca sampai ke 7, 8, kita sama-sama jemaat. Oke, semua sudah buka Alkitab ya, haleluya. Penuhilah panggilan pelayanan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Di garis bawah ini, ya saya menunggu ada yang masih putar-putar Alkitab. Ya, saya minta jaga. Karena akan datang ayat ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, garis bawahi. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakan bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. 6. Mengenai diriku, kata Rasul Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematian sudah dekat. 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jemaat sama-sama 1, 2, 3 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita disapa dengan satu kebenaran firman Tuhan dan kita tahu di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 itu dituliskan oleh Rasul Paulus dan dia menasihatikan kepada siapa? Timotius. Dan dikatakan Timotius itu siapa? Timotius itu adalah anak dari Eunike, neneknya namanya Lois, betul ya. Jadi kita tahu anak ini yang namanya Timotius dia mulai dari kecil. Mulai dari kecil itu dididik sama neneknya, ya. Dididik sama neneknya di dalam Tuhan. Dan dilanjutkan oleh ibunya, didukung, dididik terus di dalam Tuhan. Sehingga yang nama Timotius ini bertumbuh sampai besar. Dan sampai besar, Rasul Paulus melihat yang namanya Timotius ini. Anak ini kok luar biasa, hatinya kok tulus. Orang ini imannya luar biasa. Orang ini siap dipakai sama Tuhan. Karena sudah dididik. Maka itu apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius. Kita melihat di sini di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang pertama. 2 Timotius 1 ayat yang pertama. Ya. Kita baca 2 Timotius 1 ayat pertama. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan Injil tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai engkau. Dan kita melihat Rasul Paulus ini orang yang sudah dipilih sama Tuhan dari kehidupan yang jahat. Tuhan rubah Rasul Paulus ini menjadi orang yang baik. Dia dipenuhi oleh roh Tuhan. Ya, dia dirubah sifat watak karakternya sehingga dia menjadi orang benar. Dia pergi menginjil kemana-mana, dia membuka gereja, dia pergi angkat orang yang murni hamba-hamba Tuhan untuk menggembalakan. Ketumbuhlah Timotius di situ. Timotius di dalam ayat yang kedua kita melihat ya. Kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Luar biasa indahnya. Karena apa? Timotius ini dikatakan anak yang kukasihi. Kenapa dikatakan Timotius ini anak yang kukasihi? Karena dia ini adalah anak yang cinta Tuhan. Kenapa dia bisa cinta Tuhan? Mulai dari kecil neneknya sudah mulai mendidik dia di dalam Tuhan. Mulai dari kecil, ibunya juga sudah mendidik dia di dalam Tuhan. Sehingga dia bertumbuh terus sampai besar. Dan Allah melihat, ini Timotius ini, orang yang kukasihi. Dia telah menerima kasih karunia daripada aku. Pakailah dia, jadikan dia hamba. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tentu kita senang. Kalau kita orang tua atau nenek yang sedekah mendidik anak-anaknya kepada Tuhan. Maka itu dikatakan di dalam firman Tuhan. Hai kamu orang-orang tua
Ya, bawalah anakku kepadaku. Jangan kamu halang-halangi kepada mereka untuk datang. Karena apa? Aku mau memberkati mereka. Mereka bawa kepada Tuhan. Mereka didik. Dan kita melihat, dididik Timotius ini menjadi orang yang benar. Sehingga Tuhan pilih kepada dia. Tuhan mengatakan, orang ini telah menerima kasih karunia. Kalau kita melihat tadi anak-anak muda saat ini dipilih sama Tuhan. Mereka mau dipakai sama Tuhan. Tuhan pakai kepada mereka. Mereka diizinkan untuk memimpin pujian. Pagi-pagi mereka sudah bangun, siapkan hati, siapkan diri. Semua untuk datang ke rumah Tuhan. Dipakai untuk melayani. Dipilih sama Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Itu adalah gift, itu adalah pemberian. Maka itu kita anak-anak Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan kepada kita kasih karunia. Apa kata Rasul Paulus? Jangan kamu sia-siakan kasih karunia yang sudah kita terima. Berapa banyak orang tidak sadar kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mengaku dengan mulut Yesus sebagai juru selamat. Percaya dari lubuk hati yang terdalam, itu adalah kasih karunia. Berapa banyak orang ditawarkan untuk mengenal nama Yesus, percaya nama Yesus, ditolak segalanya semua. Bahkan sampai mau mati pun dia menolak, tidak mau terima Tuhan Yesus. Tetapi kita ini yang masih muda, sudah mau dipakai. Maka itu orang-orang tua, dukunglah kepada anak-anak kita. Ya, teruskan seperti Timotius, ibunya, neneknya, dukung terus. Sehingga pada waktu mereka besar, mereka dipakai sama Tuhan. Apa yang kita mau buat di dalam hidup ini? Apa yang kita bisa lakukan untuk hidup ini? Apakah kita hanya dunia saja yang kita kejar? Dunia itu fana. Kita tahu semua pada waktu Raja Daud sebelum meninggal, dia panggil anaknya Salomo. Nak, sini nak. Papa mau tinggalkan dunia yang fana. Ya, ayo teruskan pekerjaan papa ini. Teruskan, ini tongkat, bawa. Pimpin bangsa ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita belajar saat ini. Dia adalah Timotius yang dipercayakan untuk menyampaikan, membimbing jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu. Sehingga dia katakan, Rasul Paulus di dalam perikop ini, penuhilah panggilan pelayananmu. Penuhilah panggilan pelayananmu. Ada berapa banyak orang kalau dipanggil sama Tuhan, maka itu Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Panggilan Tuhan penuhi. Jangan sampai dulu Tuhan izinkan kita terkapar. Jangan sampai Tuhan izinkan kita hancur. Sampai kita segala semua, baru kita mau. Apa yang Tuhan sudah panggil kepada kita, ayo ikut. Layani dia dengan setia. Mungkin kita bertanya, saya layani Tuhan, saya mau makan apa? Tuhan sudah panggil, pasti Tuhan sudah siapkan. Kita melihat Petrus pada waktu itu Tuhan Yesus jalan di pinggir danau. Dia panggil Petrus sedang menjala ikan dengan perahunya yang ada segala semua. Dia katakan, ayo Petrus ikut aku. Petrus langsung saat itu tidak menawar-nawar. Langsung saat itu dia tinggalkan, ikut Tuhan. Makan apa? Tuhan siapkan segala semua. Jangan engkau khawatir tentang makan, minum, pakai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayatnya yang pertama dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus, Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Rasul Paulus terus berbicara kepada Timotius, saya berbicara kepada engkau di hadapan Allah. Ya, dia yang menghakimi dunia ini, di dunia dan di akhirat. Saya berpesan kepada kamu, memang benar. Di dalam firman Tuhan ini mengatakan,
yang akan mengadili kepada kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat di dalam Matius 28 ayatnya ke-18. Matius 28 ayatnya ke-18. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pada waktu itu Tuhan Yesus, dia mati. Dan hari ketiga dia bangkit. Dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Dan dia katakan, pergilah, jadikanlah bangsa ini muridku. Karena aku telah diberikan kuasa. Tuhan telah diberikan kuasa. Kuasa di bumi dan di surga. Orang kalau diberikan kuasa hanya di satu tempat saja. Presiden Republik Indonesia, dia hanya diberikan kuasa untuk Republik Indonesia. Untuk Singapura dia tidak punya kuasa. Untuk Belanda dia tidak punya kuasa. Yang dia berikan kuasa hanya Indonesia saja. Tapi kita melihat di sini Tuhan Yesus. Pada waktu dia mati dan hari ketiga dia bangkit. Dia menampakkan diri, dia bilang, aku telah diberikan kuasa. Dia katakan, Yesus mendekati mereka pada waktu itu murid-murid datang. Dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di surga dia berikan kuasa untuk mengadili. Di bumi juga diberikan kuasa untuk memberkati kita anak-anak. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita renungkan apa yang Tuhan pesankan kepada kita supaya kita tahu. Dia katakan di sini, Yesus yang mengadili, ya, orang yang hidup dan yang mati. Saya merenungkan benar di dalam juga 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Coba kita melihat. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus ini. Dia saat ini sedang menunggu kepada kita. Ya. Dan dia katakan, orang semua yang pulang kepada Bapa di surga. Dia sebelum masuk di tempatnya yang sudah disiapkan. Gelap dan terang, surga dan neraka. Dia harus melalui pengadilan dulu. Dia harus melalui pengadilan dulu. Pengadilan yang memutuskan. Kalau di dalam dunia juga seperti ini. Sebelum kita ditahan, dimasukkan di dalam penjara, berapa lama hukumannya? Ya, pengadilan akan yang akan menentukan. Kamu akan dihukum sekian tahun. Kamu akan dibebaskan dalam tahun ini dan kamu tidak siap untuk dituntut karena kamu benar. Pengadilan yang mengadili. Tapi pengadilan di dalam dunia Tuhan pesankan, kamu harus adil, jangan sampai tidak. Tetapi kalau di pengadilan di surga, Tuhan sudah atur semua. Maka itu sekali kelak kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Nah, renungkan baik-baik. Saat ini kita akan sekarang sedang sedang antri menghadapi pengadilan Kristus. Ya, kapan waktunya kita? Dan Tuhan katakan, engkau akan mempertanggungjawabkan ya apa yang engkau perbuat di dalam dunia ini. Jadi memang saat ini di dalam dunia yang kita hidup ini kita akan mempertanggungjawabkan. Banyak orang tidak sadar. Mereka berpikir hidup di dalam dunia, dia kejar ini dunia terus, dia kejar ini dunia, dia melasatkan daging ini. Dia tidak berpikir ada satu saat dia akan pulang. Tuhan katakan manusia umur 70. Itu sudah bonus. 80 itu sudah terlalu bonus. Dan penyakitan saja yang ada. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berpikir-pikir betul juga ya. Saya berpikir saya ini masih muda. Saya teringat pada waktu saya dulu saya masih muda. Tapi hari lepas hari, saya melihat juga sudah tua. Umur sudah 61.
Kadang kalau kita melihat, kita bangun pagi, ini belakang sakit semua, punggung-punggung sakit semua, kaki sakit, segalanya semua. Kadang pusing dan lain-lain. Sudah tua, tinggal tunggu waktunya. Kapan? Waktunya. Apalagi sekarang di dalam akhir zaman ini. Waktu-waktu yang sudah dekat, Tuhan izinkan semua terjadi. Kita melihat virus yang terus mengejar orang-orang, Mereka sedang berbaris. Kemarin saya ditelepon oleh seseorang. Dia katakan, Pak, doakan Pak. Bapak dalam posisi sekian, Ibu dalam posisi sekian. Waduh, kita tidak tahu. Ya, saya bilang kita doakan saja. Ya, supaya Tuhan tolong. Ya, jangan sampai pada satu saat dia dipanggil pulang. Di dunia dia tutup mata, di akhirat di atas buka, tetap di gelap. Di dunia terang, dia tutup mata. Waktu dia pulang di atas, dia buka mata, dia tidak lihat gelap di atas, alias neraka. Ya, kita hanya berdoa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa, kita tidak tahu hidup ini bagaimana. Ini antri semuanya. Maka itu kita berjaga-jaga, kita tidak tahu. Ya, tadi pagi juga saya kurang lebih jam 5. Pada waktu saya kirim firman Tuhan, si orang ibu dari si orang hamba Tuhan, suaminya ada di rumah sakit DR Sutomo. Dia langsung balas, Pak, tolong Pak ya, doakan Pak ya, suami saya ya, doakan ya. Kemarin saya doakan suaminya juga. Saya tanya kepada dia sama istrinya, gimana? Dia katakan, aduh Pak, suami saya durasinya sudah turun, rasanya udah baik, dokter sudah ngomong udah baik, ayo kita berdoa. Dan pada waktu saya berdoa, saya nangis, dia juga nangis. Karena dia dia punya anak satu perempuan yang sedang kuliah di Petra bagian sipil. Hanya satu anaknya, bapak suaminya masih pendeta Haryanto. Pak, doakan Pak ya. Tolong Pak, doakan, saya nangis. Saya hanya minta sama Tuhan, Tuhan Engkau menaruh belas kasihan kepada siapa Kau kasihan. Kau taruh murah hati kepada siapa Kau murah hati. Engkau melihat hambanya itu hatinya begitu tulus. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong bisa Tuhan perpanjangkan, berikan kesempatan lagi terus supaya dia bisa melayani Engkau. Karena selama hidup ini dia melayani Tuhan, Mungkin Tuhan berpikir, wah sudah waktunya pulang. Tapi kita bilang, Tuhan tolong. Saya bilang, kau lihat istrinya. Istri yang begitu tulus. Dia mempunyai anak satu, perempuan, cantik lagi. Tuhan tolong. Saya doakan, dia nangis kemarin. Tadi lagi di sini jam 5. Dia sedang berdoa. Pada waktu saya kirim WA sama dia. Biasa orang kalau punya masalah kan, waktu ketemu, tolong jangan tidur di belakang. Dengar di sini. Bu, tolong Bu, jangan tidur di belakang. Ibu Leoni, ya jangan tidur ya. Jadi di situ kita melihat, jangan, tolong, dia bilang tolong doakan. Saya doakan sama dia. Waktu saya doa dia berbahasa roh terus. Saya tahu dia mungkin dari malam sampai pagi berdoa untuk suaminya. Tuhan tolong. Saya tanya bagaimana keadaan suamimu. Hari kemarin sore, siang saya doakan dia. Sore dia bilang saya mendapatkan keadaan kurang bagus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya hanya menangis, tolong Tuhan, minta belas kasihan kepadamu. Berikan kesempatan lagi. Dia kesempatan bukan kesempatan orang yang bebal, orang yang mokong. Di gereja tidak mau dengar firman dan lain-lain, tidak. Dia ini orang yang betul-betul dipakai sama Tuhan. Dia pergi menginjil kemana-mana, segalanya semua. Dia bersaksi kemana-mana, Tuhan kasih kesempatan lagi. Dan saya berdoa sama dia, dia nangis. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan baik-baik orang yang seperti begitu. Bila mana kalau kita ada dalam keadaan begini, bagaimana? Betapa susahnya. Dan dia akan pulang. Waktu pulang dikatakan akan diadili. Maka itu marilah kita yang ada di dalam dunia ini. Pakailah hidup ini yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadikan berkat. Jangan kita pakai hidup kita ini menjadi orang-orang yang salah, orang-orang yang dosa,
Orang-orang yang bukan hidup lahir baru, hidup di dalam keduniawian, hanya kejar saja itu harta, kejar saja itu harta. Apa gunanya? Saya menyampaikan firman Tuhan ini. Kemarin pada waktu saya renang, saya ketemu dengan seseorang pengusaha. Dia dengan istrinya sama-sama renang. Istrinya juga anak Tuhan. Tapi pada waktu itu kami berbicara, dia tidak sadar dan lain-lain. Maklumlah, ya rohani mereka ya rohani, ya begitu-begitu aja. Tidak panas, tidak dingin. Saya tanya kepada dia, bagaimana Bu, selama pandemi begini, Ibu buat apa saja? Ya saya di rumah saja, saya tidak kemana-mana, jaga diri, olahraga dan lain-lain segala semua. Oke, habis itu selesai itu apa yang Ibu buat lagi? Ya kalau siang-siang atau sore, saya dulu ada beli tanah sekian banyak dan lain-lain. Sekarang saya melihat seperti ini, saya bangun, suruh orang bangun. Puji Tuhan, dia masih bisa berbicara, puji Tuhan. Tanah saya ini, saya bangun rumah, ada orang langsung tawar 15 miliar, ada orang tawar dan lain-lain segalanya semua. Ya tentu sih dia bilang itu dari Tuhan, dia masih ingat Tuhan. Ya baik. Sesudah itu saya katakan, Ibu sekarang bagaimana? Masih tetap melayani apa tidak? Masih ke gereja tidak? Oh sudah tidak. Ya baik. Tapi di situ saat itu saya tanya, ya memang ya Bu ya, punya harta banyak segalanya semua. Tetapi bagaimana kalau seumpama nanti, sekarang ini ada begitu banyak orang sedang antri menghadapi takhta pengadilan Kristus. Kalau Tuhan panggil ini kita ada di mana? Kira-kira harta kita ini dibawa apa tidak? Rumah yang kita punya sedang ditawari orang dan engkau tidak mau kasih, kau katakan tunggu dulu selesai. Kira-kira dibawa juga apa tidak? Nah kita sadarkan kepada dia. Ya, bukan tidak boleh bekerja, engkau harus bekerja. Kalau kau tidak bekerja jangan kau makan. Tetapi kita sadarkan dia. Kira-kira bagaimana? Memang dia juga mengerti firman. Iya ya. Kadang kita manusia hanya kejar di dalam dunia. Kejar di dalam dunia. Apa yang dibawa? Mati mau apa? Wah saya pikir ini dia sadar. Betul itu Pak. Bapak ngomong itu kadang menyadarkan kita. Kadang kita ini hanya berpikir di dalam dunia ini. Kita kejar. Tetapi kita tidak tahu firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Korintus 10. Kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di dalam dunia ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore nanti kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kita akan mempertanggungjawabkan sebelum kita makan kita periksa diri. Benar apa tidak? Tapi di sini kita belajar, kita akan mempertanggungjawabkan hidup ini. Apa yang kita perbuat di dalam dunia ini? Apakah kita sibuk dengan urusan dunia saja? Sibuk terus sampai kita lupa sama Tuhan. Maka itu marilah Bapak Ibu. Kenapa Tuhan izinkan? Hari-hari ini ada begitu banyak masalah yang Tuhan izinkan. Masalah COVID yang begitu luar biasa yang menyerang. Jakarta kita melihat semua rumah-rumah ditenggelamkan semua. Habis-habisan. Ya, kumpul itu harta. Mobil yang mereka beli mungkin sampai sekarang masih cicil. Sampai tinggal atap toh tenggelam semua. Kadang Tuhan izinkan semua. Dia izinkan semua ini tujuannya apa? Supaya kita datang cari Tuhan. Dia izinkan kita punya masalah. Supaya apa? Kita datang cari Tuhan. Dan kita datang cari Tuhan. Kita mendengar apa yang Tuhan berbicarakan melalui hambanya. Supaya kita dirubah. Menjadi manusia-manusia yang baru. Karena kita tahu manusia lama tidak ada tempat di kerajaan surga. Kalau Tuhan tanya kepada kita, apa yang engkau perbuat? Di dunia hanya kerjanya berkelahi toh. Di dunia hanya kerjanya berontak toh. Di dunia hanya kerja marah toh. Di dunia hanya kerjanya tipu toh. Apakah ada tempat di surga? Semua apa yang kita perbuat di dalam dunia ini, semua sudah dimasuk di dalam komputer. Komputernya Tuhan itu udah ada hang. Semua sudah tercatat. Saya teringat
beberapa tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan dari Timor. Dia mengatakan kepada saya, Pak, saya ini dulu pencuri kelas kakap. Saya ini betul-betul orang jahat di desa. Pada waktu saya bertobat, Tuhan bawa roh saya naik ke atas. Saya dibukakan di dalam komputer. Pada waktu saya curi ayam, kelihatan. Pada waktu saya bunuh orang, kelihatan. Pada waktu saya tipu orang, kelihatan. Tidak ada satupun yang tidak kelihatan. Sehingga Tuhan katakan, inilah perbuatanmu. Dia mendapatkan kasih karunia. Tuhan tunjukkan semua dosa-dosanya. Begitu jahat, bisa kereng dan lain-lain segala semua. Sehingga pada waktu itu Tuhan tunjukkan dia berubah. Dia menjadi orang yang lemah lembut. Berbicara dengan sopan santun. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari. Karena satu saat dia katakan. Kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Tadi pagi saya berbicara kepada istri daripada hamba Tuhan ini. Ya kita berdoa. Ya, kita tidak tahu hidup kita ini. Ada enggak nama di atas? Kita berdoa ya, iya Pak. Yang saya paling kasihan waktu saya doa dia nangis. Dia susah. Bayangkan kalau seumpama dia sampai seorang istri dengan anak. Kita tidak minta, tetapi seandainya Tuhan panggil. Dia seorang diri, betapa susahnya. Dia harus menyekolahkan anaknya, dia harus membiayai yang biasanya sama-sama bergandengan tangan pergi melayani. Harus seperti ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah masih ada kesempatan, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Lanjut kita melihat di sini. Ya. Dikatakan, dengan aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaannya. Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius? Ya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dalam segala kesabaran dan pengajaran. Rasul Paulus katakan, ya, Timotius, engkau sudah dipakai sama Tuhan. Penuhi panggilan ini. Pergilah, sampaikan firman. Sampaikan kebenaran ini. Tentang Yesus. Saat ini kita dipakai sama Tuhan. Jangan jadi anjing keluh. Ada apa-apa kita pakai, sampaikan kebenaran firman. Dan kita melihat lagi di dalam Matius 28. Matius 28 ayatnya yang ke 19. Matius 28 ayat ke-19 tolong dikeluarkan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah pada waktu itu Tuhan Yesus bangkit. Hari ketiga dia katakan di dalam ayat 18, aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Ayo pergilah jadi bangsaku ini, muridku. Kita ini disuruh sama Tuhan. 2000 tahun yang lalu orang-orang pengikut Yesus saat itu disuruh pergilah jadikan bangsa ini muridku. Sampaikan, beritahukan mereka. Apalagi sekarang dalam keadaan susah. Kita berikan kekuatan yang sudah di dalam Tuhan dalam menghadapi masalah. Tugas kita hanya memberikan kekuatan. Jangan kau takut. Jangan kau khawatir tentang makan minum. Ada berapa banyak orang sekarang takut. Sudah jangan takut. Tuhan tolong kok. Tuhan tolong kok. Jangan khawatir. Tuhan tolong kok. Masa Tuhan tidak tolong? Kemarin saya berbicara kepada seorang ibu sedang kerja di gereja. Ya, pada waktu selesai doa pagi, sebelum doa pagi kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kemarin tanggal 20 gereja ini membutuhkan dana 5 juta lebih.
Untuk apa? Bayar ini listrik. Listrik ini kan kita sama-sama jemaat yang pakai, diberkati. Coba kalau sekarang listrik ini tidak ada, kan gelap. Listrik tidak ada, AC tidak ada, kan panas, tidak bisa ibadah. Dan Tuhan pakai kita kan jadi bendahara. Tapi saya bilang kalau kita hidup benar dan pekerjaan Tuhan ini adalah kehendak Tuhan, Tuhan pasti siapkan. Secara manusia, dana nol. Membutuhkan uang 5,5 juta. Dari mana? Kadang kita mulai bekerja setengah mati mencari upah. Jual ini untung sekian, jual ini untung sekian. Memang kita harus seperti itu. Tapi Tuhan katakan di dalam Mazmur 122 ayatnya yang kedua. Tidak perlu susah payah. Tuhan bilang, pada waktu tidur pun juga Tuhan berikan. Tapi kalau kita hidup benar, kita mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan bisa siapkan. Menjadi kebutuhan-kebutuhan segala semua, Tuhan siapkan. Tuhan siapkan. Ya. Jam 10 saya sudah dapat laporan, Pak, dana sudah cukup. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dana sudah cukup. Saya berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi pada waktu saya doa pagi, saya bilang, tuliskan, ucapkan terima kasih kepada jemaat. Ya, Tuhan hanya taruh di dalam hati saya. Jemaat yang ikut ambil bagian, pakailah hidupmu terus menjadi berkat. Karena kalian ini menabur di tempat yang subur, di rumah Tuhan. Siapkan, sudah, pakai. Yang belum bisa kasih, berdoa kepada Tuhan. Tuhan pakai saya jadi bendahara. Tapi kalau Tuhan sudah pakai kita jadi bendahara, kita harus jadi bendahara yang jujur. Jangan sampai Tuhan bilang, kita katakan, Tuhan saya mau dipakai, Tuhan saya mau dipakai. Tetapi waktu Tuhan kasih kita sembunyi. Masuk kantong kita sembunyi. Resleting kita bikin 7 dan tidak bisa keluar. Tuhan pakai, saya bilang Tuhan. Pakai, saya bilang Tuhan. Berkati, pakai. Saya katakan kepada ibu ini, kamu lihat, saya bilang. Ya. Tuhan bilang pada waktu tidur pun Tuhan memberkati. Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Pada waktu tidur pun Tuhan itu memberkati. Coba agak cepat sedikit. Mazmur 127 dan bisa keluar, oke. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ada berapa banyak orang bekerja dari pagi sampai malam, siang malam bekerja dengan susah payah. Tuhan mengatakan sia-sia. Ya, memang kita harus kerja. Tapi Tuhan bilang sia-sia. Kamu bekerja dari pagi sampai malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ada berapa banyak orang makan itu, dapat itu dengan susah payah. Ya. Tetapi Tuhan katakan sebab ia memberikan kepada siapa yang dicintainya pada waktu tidur. Yang saya mau berkata kepada Bapak Ibu, marilah kita berusaha supaya kita itu dicintai Tuhan. Bagaimana dicintai Tuhan? Hargai itu Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Hargai Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya katakan jangan kita takut. Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya katakan kamu harus sungguh-sungguh. Kamu datang sama Tuhan harus sungguh-sungguh. Melayani dengan sungguh-sungguh. Tujuannya jangan motivasi datang hanya sekedar rutinitas. Kita datang sama Tuhan sungguh-sungguh kita cari Dia. Karena Dia adalah sumber segalanya. Siapa kita di sini yang tidak punya masalah? Siapa kita di sini yang tidak mempunyai kebutuhan? Semua kita punya masalah. Semua kita punya kebutuhan. Jangan dipikir kita ini hamba Tuhan tidak punya kebutuhan.
Kita ini hamba Tuhan juga punya kebutuhan. Segalanya semua. Ya, kita hanya melayani Tuhan. Tetapi kita minta kepada Tuhan. Tuhan tolong. Saya minta kepada Bapak Daniel. Ini mohon maaf. Tetapi ini saya hanya memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Bahwa kita ini semua punya pergumulan. Ya, saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Saya saksi. Tetapi ini saksi ini apa? Tapi saya mau berikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Yang tidak mungkin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, semua kita ini punya kebutuhan. Tidak ada yang tidak punya kebutuhan. Semua punya kebutuhan. Hari Senin yang lalu, saya masih kuatkan kepada Bapak Ibu. Saya masih memberikan semangat kepada Bapak Ibu. Jangan takut. Ya, masih pun ada penghalang-penghalang, saya tetap maju terus. Tapi kami hari Senin punya masalah. Kami hidup di dunia butuh makan. Kami hidup di dunia juga butuh uang. Anak kuliah harus bayar. Ya kan? Bayar ini, bayar ini, bayar ini, segala semua kan banyak. Jadi pada waktu itu hari Senin, ya, hari itu Senin kami butuhkan uang. Butuhkan uang itu 20 juta. 20 juta. Gimana caranya? Mau minta kepada siapa? Semua orang pada susah. Kita hanya datang. Aku datang dan bersujud kepada Bapa di surga. Tuhan katakan Matius 7 ayat 7, minta engkau akan dapat. Kita minta sama Tuhan. Dan benar Bapak Ibu, apa yang menjadi kebutuhan, saya kasih tunjuk kepada Bapak Daniel. Mari Pak Daniel. Pak Daniel tolong ini. Jam berapa ini Pak Daniel? Tanggal 15 bulan 2, ya kan? Jam berapa ini Pak Daniel? Jam 7.40 pagi. Ada Tuhan kirim sama saya, kasih sumbang kepada saya. Berapa Pak? 10 juta. Ya, ini lagi satu Pak. Itu jam 7.40 ini. Ya. Habis tanggal 15 bulan 2, jam berapa lagi Pak? Jam 6.46. 6.46 lewat 14 detik. Sumbang lagi berapa Pak? 10 juta. 10 juta. Ini bukan soal uang yang saya mau pamerkan kepada Bapak Ibu. Zaman sekarang itu mana ada orang yang seenak itu mau bisa keluarkan uang sumbang kepada kita. Orang aja cari uang sudah mau mati, setengah mati, kau mau sumbang. Tetapi inilah Lukas 1 ayat 37. Manusia katakan tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi dikatakan pada waktu tidur, Tuhan itu kirim itu berkat. Kepada siapa? Yang dikasihinya. Ini kita menginjil, kita berikan kekuatan. Siapa yang memberikan? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui siapa? Melalui dermawan-dermawan. Melalui burung-burung gagak. Kita tahu pada waktu itu Elia seorang hamba Tuhan. Tuhan perintahkan sama dia pergi ke sungai Kerit. Pergi ke sungai Kerit. Tempat yang kering tidak ada apa-apa. Tetapi di situ kita melihat Tuhan perintahkan burung gagak itu datang membawa roti dan daging. Ada orang yang tidak bisa dipakai sama Tuhan. Tuhan kirim burung gagak dari luar untuk datang roti dan membawa roti dan daging. Saya rasa kalau kita ini kalau mau dipakai sama Tuhan itu gampang. Saya senantiasa kalau berdoa, mana tanganmu? Engkau mau ndak dipakai sama Tuhan? Ya, mau ndak sini tanganmu? Saya doakan. Saya percaya. Kalau Tuhan mau, dia tinggal titipkan. Amsal 21 ayatnya yang ke-1. Ya, Amsal 21 ayatnya pertama. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingin. Ya. Raja itu orang yang mempunyai kedudukan. Dia adalah pemimpin yang menguasai satu tempat yang besar. Tentu dia berikan fasilitas, kekayaan dan lain-lain segala semua. Tetapi dia punya hati itu dikuasai sama Tuhan. Hati itu dikuasai sama Tuhan. Bawakan ke situ.
Kasihkan ini. Orang ini yang memberi, apa dia katakan, Pak, dia bilang, saya ada kirim berkat sedikit. Berkat apa sih? Aku mulai dari kemarin, Pak. Mulai dari kemarin dulu, Pak. Nggak tenang ini hati. Saya kan barusan ini ada dapat berkat, Pak. Saya ada jual barang ini, saya untung. Jual barang ini, saya untung. Saya jual barang ini, untung. Tapi pada waktu itu Tuhan beritahu kepada saya, ini kau dapat bukan untuk kau makan semua. Ya, jadilah engkau burung gagak, kirimkan kepada Elia di Sungai Kerit. Kirimkan burung gagak untuk kepada Elia di Sungai Kerit. Nah, disitulah kita melihat dipakai sama dia. Saya ingat Bapak, mulai kemarin saya ingat Pak, tadi malam saya ingat, sekarang ini saya kirim Pak, pumpung berubah pikiran. Karena kadang manusia kan berubah pikiran. Ya, maka itu Tuhan bilang kalau aku menjanjikan tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Saya jadi heran Pak, barang-barang saya ini bisa laku semua. Bisa jalan lancar segala semua. Maka itu Tuhan pakai. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bisa membeli apa? Pompa air kita di situ itu rusak. Rusak itu pompa air. Kami berusaha berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pompa air ini rusak Tuhan. Bagaimana Tuhan? Ini pompa air ini rusak Tuhan. Mau belikan kita harus bergumul. Namanya kita ini hamba Tuhan. Mau, maka itu Tuhan bilang minta. Kita minta sama Tuhan, kita berdoa tolong Tuhan kasih dulu. Kasih pompa air ini rusak. Nah singkat cerita pompa air ini pada waktu kita beli. Waktu dapat dana saya katakan beli ini pompa air. Tuhan sudah kirim beli ini pompa air. Pada waktu beli di pompa air ditanyakan kepada saya. Mau beli pompa air yang harga berapa? Saya bilang beli satu kali yang baik. Jangan sampai yang salah. Belilah pompa air itu dengan harga 3 juta. 3 juta itu ada 2 macam. Yang wattnya 300, tetapi ada 3 juta yang juga 300 yang pakai stainless asli Jepang. Itu kurang lebih 5 juta lebih. Ya saya bilang beli yang 3 juta saja. Kalau kita beli yang ini tidak kuat untuk tolak segala semua air. Ya beli yang 3 juta. Lah pesanlah 3 juta. Keluar kota. Beli dari sana. Dicari di situ harga yang paling murah. Melalui online. Saya sudah beli segala semua, tiba-tiba datang. Yang dikasih mana? Yang bukan ini biasa punya yang 3 juta. Dikasih yang 5 juta lebih punya. Yang stainless. Langsung Andre bilang, Papa lihat ini. Ini Tuhan kita beli ini, Tuhan kasih yang ini. Ya. Saya bilang kamu tahu, tokonya ya udah tahu. Pokoknya saya bayar saja di online situ, online kirim. Ini barang. Jadi saya bilang, ini caranya Tuhan. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Maka itu saya bilang, marilah. Dikatakan di sini, jadilah kita manusia yang hidup berkenan kepada Tuhan. Jadilah hidup kita itu disayang sama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan perbuatan kita, dengan kelakuan kita. Tadi satu anak muda, saya jam 5 pagi, saya sudah ada di gereja. Sesudah itu anak muda datang. Dia sudah siap untuk pelayanan. Dan saya lihat waktu dia datang, wah saya pikir ini kan sebenarnya kan masih bisa bobo di rumah. Tapi dia sudah datang, dia siap gini-gini. Ya, tapi disitulah timbullah satu hati. Ya Tuhan, saya ngomong sama dia. Tuhan bilang, luar biasa kamu ya. Luar biasa kamu ya. Karena apa? Dia mau setia. Pagi-pagi dia sudah bangun untuk siapkan hati untuk melayani. Maka itu dikatakan berusaha. Di dalam Mazmur 127 ayat 2. Kita hidup itu dikasihi Tuhan. Jangan sampai kita hidup itu dimusuhi Tuhan. Dibenci Tuhan karena tingkah laku kita. Kita berusaha. Untuk hidup ke depan ini itu urusan Tuhan. Saya berpikir-pikir ya. Maka itu saya bilang kepada istri saya, kepada anak-anak, ayo kita lebih cinta sama Tuhan. Melayani Tuhan bukan karena uang.
Tetapi kita ini adalah orang yang sudah dipanggil. Kita melayani dia, melayani dia. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan juga Tuhan memberikan kita kesehatan yang baik. Ada berapa banyak orang dengan susah payah. Dia berusaha mulai dari pagi sampai malam mencari berkat roti yang dimakan. Dengan susah payah. Sehingga Tuhan katakan sia-sia. Maka itu mari kita supaya mau disayangi Tuhan. Kita dahulukan Tuhan. Kita lanjut, kita melihat. Dikatakan tadi, sampaikan firman ini. Pada waktu Tuhan Yesus mati hari ketiga dia bangkit. Dia pergi. Beritahukan kepada murid-murid. Pergilah, jadikanlah bangsa ini. Baptis mereka. Dalam nama Bapa, Anak, dan Putra, dan Roh Kudus. Ya. Dan kamu jangan takut. Kamu jangan khawatir. Aku menyertai kamu. Tuhan akan menyertai di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita pegang firman Tuhan. Apa benar itu Tuhan akan menyertai hidup kita. Kemarin sore saya dikirimkan satu khotbah daripada ibu ini. Dia bilang, Pak, ini suami saya sebelum dia masuk rumah sakit. Dia ada khotbah tentang tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dia lagi ceritakan bahwa firman itu hidup. Yang mana pada waktu itu dulu dia sudah divonis dokter kanker. Sudah tidak ada harapan lagi. Tapi dia pegang itu firman Tuhan. Dia jalankan dengan benar. Tuhan tambahkan umur sampai 10 tahun lagi. Dia bilang, pegang Pak. Dukung Pak dalam doa ini Pak. Supaya suami saya ditolong sama Tuhan. Saya percaya Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa dia kasihan. Tuhan menaruh murah hati kepada siapa dia murah hati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat kembali lagi firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita pada saat ini. Dikatakan di sini ayatnya yang kedua, 2 Timotius 4 ayat kedua. Beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Ya. Dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, ayo beritakan firman, baik tidak baik, nyatakan saja apa yang salah. Tegur kepada mereka. Dengan apa penuh kesabaran. Tegur mereka dengan nasihat. Maka itu kita jadi orang harus berusaha. Kita jadi orang yang benar. Timotius itu dia seorang gembala. Tentu gembala dipercayakan untuk menggembalakan domba-domba. Dia tahu domba-domba itu ada yang benar, ada yang tidak. Ada yang hidupnya tidak tertib. Tugas dari seorang pemimpin, tugas dari seorang gembala menegur. Memang resiko kalau kita mau menegur. Kita lihat dulu di dalam 1 Tesalonika 3. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 14. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Semua sudah dapat? 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Tugas kita ini tegur. Ya. Pasti kita tahu anak-anak kita. Orang tua itu dia tahu mana anak yang baik, mana anak yang tidak baik. Anak yang baik terus dia hiburkan, dia berikan kekuatan. Ayo nak, terus nak ya. Pertahankan terus hidupmu. Ada yang tidak benar, hidup tidak tertib. Tuhan bilang tegur, dia tegur. Yang hidup tidak tertib, tegur. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima teguran ini. Ya. Ada manusia, karakter. Bahasa Mandarin bilang itu biji karakter. Kalau tegur itu dia tidak bisa terima, dia marah. Seperti yang ada di dalam Alkitab, Korah, Datan, dan Abiram. Mereka itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Mungkin Musa tegur kepada mereka, mereka marah. Pada waktu marah mereka ambil lagi, panggil teman-temannya. Pengikut-pengikut mereka 250 orang datang berontak. Kenapa kau tegur kepada kita? Marah. Itu karakter. Tapi jangan takut. Karakter itu bisa dirubah.
oleh firman Tuhan. Taruh Yesus dalam hidup ini. Biar Roh Kudus yang rubah. Tapi tugasnya tegur. Kita kalau salah, tidak ada yang tegurkan bagaimana. Maka itu Tuhan bilang, engkau kukasihi, kutegur. Kalau sampai ada orang yang sudah tidak ditegur lagi karena dia sudah dijadikan anak-anak gampang. Seperti tadi saya katakan, tolong yang tidur ini bangun, jangan tidur. Karena saya sayang. Tuhan taruh hati sayang. Tapi ada yang ditegur mau terima. Ada yang tidak, yang ditegur tidak mau terima. Marah, berbulan-bulan dia marah. Ya. Ada yang ditegur, iya Pak, saya salah Pak. Benar, itu bagus. Tapi ada yang ditegur itu dia tidak terima. Kenapa kau tegur kepada saya? Marah sudah pulang dia marah, berbulan-bulan dia marah. Bahkan kalau bisa dia lari sudah dia tidak mau. Kenapa? Saya ditegur. Itu menceritakan kesombongan. Orang tegur itu karena orang sayang. Karena orang sayang. Saya beberapa waktu yang lalu saya ada menegur satu anak muda. Saya teringat begini. Mungkin pada waktu itu Bapak Budi Setioputra sama Ibu Budi, Ibu Wulan masih ingat. Kita pergi liburan ke Batu. Di satu villa yang besar dari pemilik yang kita tinggal pada waktu itu. Pada waktu kita ada di villa situ, kita sampai ada teman-teman mereka juga datang dari luar pulau, ingat ya. Nah, pada waktu itu kami berbicara di situ. Saya ketemulah satu pengusaha, saya tanya kepada dia, kamu kerja apa? Dia bilang, saya ini kerja kapal. Oh, kamu kerja kapal? Ya, saya kerja kapal. Di mana kok? Saya dah tahu kamu, saya juga dulu kerja kapal. Oh, saya main kapalnya di Gersik. Oh ya. Kapal kamu namanya apa? Dia ngomong, loh saya tahu, Tanimbar saya tahu. Dulu saya tahu, oh ya. Sudah ngobrol-ngobrol. Saya tanya kepada dia, kamu hari ini ada di sini. Ya. Kemarin juga sama-sama dengan saya. Saya mau tanya, istrimu di mana? Kenapa kita kumpul semua di sini? Kamu bersama anak segala, ingat Pak Budi ya? Kamu bersama anak segala semua ada di sini. Mana istrimu? Istri saya itu ada di loteng sana. Karena persis villanya ada loteng. Istrinya ada di loteng. Oh ya, ada di loteng. Kenapa tidak panggil turun? Carnoy, biar aja. Rasanya kepada istrinya dia tidak hargai. Ya, biarkan saja segala semua. Ya sudah. Saya bilang, ayo panggil, kita kumpul, masa kita sama-sama di sini, kok tidak panggil? Sudah, singkat cerita dia tidak mau. Dan sesudah itu yang suaminya orang dari Ambon. Ya, saya tidak omong kotanya, saya tahu kotanya. Dan pada waktu itu selesai, dia waktu mau pulang. Saya bilang, mana istrimu? Itu di mobil sana. Saya datang, kan mengincil, beritahukan, mungkin sakit dan lain-lain. Pada waktu saya datang kepada dia, saya bilang, Ci, ini kadang-kadang kita ini jadi hamba Tuhan harus memberikan kekuatan, kita doakan. Ci, saya bilang, Ci, kenapa tidak turun? Dia langsung nangis. Kenapa kamu nangis? Saya bilang. Nah, tugasnya hamba Tuhan dikatakan, ada yang hidup tidak tertib, kamu tegur. Yang susah kamu hiburkan. Ya, ini kan dia bilang di sini. Yang coba keluar ayat 14 ya. Kamu juga menasihati kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Yang ada kepada dia apa yang terjadi? Ya, di sini dia tawar hati. Dia lagi posisi lemah. Ya. Kita harus jadi hamba Tuhan, bela kepada dia, hibur sama dia. Dan saya bisik, kenapa? Dia punya suami ada di sana. Kenapa? Dibilang, saya ini Pak, dulu anak Tuhan. Jadi sekarang saya ini seperti begini. Kenapa? Kamu harus susah apa? Dia nangis lagi. Namanya pendeta, kalau lihat orang nangis itu sudah biasa. Saya juga ikut nangis karena lihat sedih. Tapi terus saya perlahan-lahan saya korek sama dia terus. Dia bilang begini, Pak.
Kami ini orang tidak mampu, Pak. Suami saya ini orang luar pulau. Memang kadang orang luar pulau itu banyak jahat-jahat juga. Tapi orang luar pulau macam saya ini baik. Karena sudah dirubah sama Tuhan. Orang luar pulau itu kadang kasar-kasar, jahat-jahat. Tetapi kita di sini orang luar pulau yang sudah dirubah sama Tuhan. Kami ini, saya punya suami orang luar pulau. Saya ini dulu tinggal di sini, Pak. Saya pacaran dengan suami saya. Dan kami menikah, Pak. Yang menikah ya saya ini kan tidak punya uang, Pak. Suami saya ini kerja, datang di sini kerja kapal dan lain-lain. Sesudah waktu itu kerja segala semua, kami tidak punya uang. Ya namanya sudah berpacaran, dia bawa kepada kami ikut. Dia lakukan apa, kami ikut, segalanya semua. Tetapi akhirnya Pak, kami sudah menikah, sudah punya anak segala semua. Ya, saya tetap dihina, Pak. Ya saya miskinnya miskin. Tetapi saya ini dihina, Pak. Oleh siapa? Oleh suami saya. Dan sekarang bukan suami saja yang hina saya. Istri, anak-anak saya. Yang laki, yang perempuan juga hina sama saya. Dia bilang. Jadi saya macam nangis dia kayak persis anak kecil. Ya. Jadi disitulah saya renungkan. Inilah. Kalau kita mendapatkan pasangan yang tidak seiman, ya mungkin baru pertama pacaran sih oke, dia baik, ya. Maka itu saya bersyukur anak-anak kaum muda yang ada di sini. Andre senantiasa kalau khotbah mengajarkan kepada anak-anak muda, kalian jangan sembarang untuk cari pasangan hidup. Kalau kalian sembarang dapat pasangan hidup, nanti kalian dapat yang salah, kalian susah seumur hidup. Senantiasa kemarin saya datang, saya mendengar Andre nasihati. Dan dia katakan saya seperti ini, Pak. Saya dihina, Pak. Anak saya juga hina saya. Yang laki, yang perempuan, sampai saat cucunya aja juga tidak mau dekat sama saya. Mereka hanya dekat sama bapaknya. Saya bilang, inilah sudah. Padahal di dalam Amsal 22 ayat 2. Orang kaya dan orang miskin itu dipertemukan sama Tuhan. Ya. Tapi yang dipertemukan orang kaya dan orang miskin itu yang di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka. Tetapi mereka ini seperti ini. Jadi dia nangis terus. Sampai pada waktu itu saya tidak peduli lagi suaminya. Karena saya waktu itu saya tahu suaminya kerja kapal. Dia kerja kapal, kapalnya waktu itu kecil-kecil kapalnya. Ya kita tidak ngomong waktu itu kapal kita lebih besar. Jadi kita bisa lebih berani lagi ngomong. Orang kalau punya power itu berani. Saya langsung ngomong kepada suaminya. Hei bos, kasihan itu istrimu. Jangan kau buat begitu sama dia. Memang orangnya gini-gini. Jadi pokoknya dihina. Saya panggil anaknya. Itu mamamu. Mamamu yang melahirkan engkau. Jangan kau buat sama mamamu macam begini. Ambil makan aja sama mamamu juga tidak mau. Ya, suruh mama datang ke sini juga datang makan. Kita makan di ruang makan juga tidak mau panggil. Jadi mamanya dibawakan makanan, mohon maaf seperti anjing aja dikasih makanan. Saya bilang jangan bikin begini sama mamamu. Saya omong kepada anak perempuan, jangan kamu bikin begini sama mamamu. Karena apa? Karena sudah disepelekan. Maka itu saya bilang anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kalau kalian cari pasangan hidup itu cari yang sungguh-sungguh yang sudah lahir baru. Carilah yang sungguh-sungguh yang sudah lahir baru. Agar supaya apa? Satu sama lain saling menghargai. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada berapa banyak orang yang hidup tidak tertib. Kita punya tugas kalau kita tegur dia, omong dia. Jangan kamu tinggalkan Tuhan. Jadi dia katakan dulu saya ini cinta Tuhan. Saya ketemu dengan ini. Saya sudah dibawa jauh. Sekarang saya ditinggalkan. Sekarang saya jadi malu. Saya bilang sama dia Yeremia 17 ayatnya yang ke-13 coba dikeluarkan. Yeremia 17 ayat 13. Orang yang meninggalkan sumber pengharapan dia diizinkan jadi malu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Marilah kita pemimpin-pemimpin yang ada di gereja. Marilah kita orang-orang tua. Ya.
Sebab zaman sekarang itu sudah betul-betul edan. Da edan da kedumen. Ya. Kadang mereka berpacaran dan lain-lain segala semua mereka bisa membeli kepada kita dengan uang. Jangan kita mau. Maka itu berusaha kita hidup itu dikasihi Tuhan. Kalau kita hidup dikasihi Tuhan, Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Engkau tidak usah khawatir, tidak usah takut. Aku akan mencukupkan segalanya, semua menurut segala kekayaan dan kemuliaan. Tuhan kita yang kita sembahkan, Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Maka itu Tuhan katakan, tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib. Jadi kita tegur mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Beritakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, kadang kita mau menasihati orang, kita butuh. Kadang kita omong dia tidak bisa terima. Dia marah, ya kita berusaha sabar. Sabar saja, sabar saja. Tadi malam saya berbicara dengan teman saya di Jakarta. Bagaimana? Aduh rumah saya ini tenggelam habis, dia bilang. Habis barang-barang saya. Saya hanya ngomong sabar saja ya. Kamu sungguh-sungguh ya berdoa sama Tuhan biar Tuhan tolong. Memang hari-hari ini Tuhan inginkan supaya kita ini anak-anak Tuhan bertobat. Tuhan izinkan itu masalah-masalah datang. Izinkan masalah-masalah datang. Bersyukur kalau kita di Surabaya ini masih diberikan sehat seperti ini. Hujan datang ya sudah selesai, tidak banjir seperti Jakarta. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan lanjut kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga. Dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Karena akan datang waktunya. Kapan waktunya? Sekarang ini. Orang sudah tidak bisa menerima ajaran-ajaran sehat. Tegur-tegur kepada mereka, tidak mau lagi. Ya, berapa banyak kita melihat gereja-gereja. Orang-orang pintar segala semua, mereka tidak mau ditegur. Tidak mau, segalanya sudah tidak mau. Ajaran-ajaran sehat untuk berbicara tentang dosa mereka sudah tidak mau. Nah inilah dosa akhir zaman. Kita belajar tentang dosa akhir zaman minggu lalu. Bahwa dosa akhir zaman orang sudah tidak menghormati orang tua. Orang sudah tidak mau beribadah sama Tuhan lagi. Orang keras kepala, orang berpemberontak, orang sombong. Itu dosa akhir zaman. Ini sekarang dosa akhir zaman, orang sudah tidak mau lagi mendengar ajaran-ajaran sehat. Firman Tuhan disampaikan untuk mengorek kehidupan kita yang lama. Tidak mau. Berbicara tentang akhir zaman sudah tidak mau lagi. Minggu lalu kita berbicara, mereka katakan, orang katakan mulai dari dulu sampai sekarang katanya Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Mana Tuhan mau datang? Tuhan bilang 1000 hari sama dengan 1 hari di dalam Tuhan. 1 hari sama 1000 hari di dalam Tuhan. Mana Tuhan datang, mana Tuhan datang. Kita tidak tahu berapa banyak orang sekarang sudah ketemu sama Tuhan. Kita berdoa jemaat kita supaya Bapak Toga, Sirait dan Ibu. Kita berdoa terus. Barusan saya kirim. Pada waktu saya sedang video call dengan dia, saya kirim kepada grup. Opung yang kuat. Jaga ini hidup terus. Sampai Tuhan Yesus datang, Opung masih di dalam Tuhan. Amin. Ya Opung ingat ya, saya kirim kepada Bapak Ibu. Disambutlah kepada Ibu Foni Puspita, Opung yang kuat, Opung yang kuat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena akan datang waktunya tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Ini adalah dosa-dosa akhir zaman. Mereka sudah tidak bisa lagi menerima ajaran-ajaran tegur-menegur. Dosa ditegur.
Hidup tidak tertib, ditegur, tidak bisa terima. Mereka hanya mau membuat telinga mereka itu enak. Tertawa terus. Ya. Itu kalau yang menghibur seperti itu banyak sekali pengikutnya. Tetapi yang menegur dosa sudah banyak orang sudah tidak mau. Bayangkan kalau di gereja kita dari mimbar saya tegur langsung. Itu bukan gampang. Tapi saya percaya jemaat kita ini yang betul-betul sudah kuat semua. Tetapi saya berdoa kalau dapat teguran, ayo kita kembali lagi semangat. Ya, karena ini untuk demi kebaikan. Tapi kalau seumpama dapat teguran kita tidak mau, kita bebal terus, wah kasihan. Pada waktu zaman Nuh, di situ kita melihat Sodom dan Gomora mereka berbuat dosa seenaknya. Ya, Tuhan pakai kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan pakai kepada Nuh untuk menegur mereka. Mereka tidak mau. Mereka ngecek kembali lagi. Mungkin mereka marah kepada nabi-nabi pada saat itu. Mereka marah kepada Nabi Nuh. Tapi di situ kita melihat. Karena mereka tidak mau apa yang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan air bah itu turun. 40 hari, 40 malam hujan turun. Tenggelamkan mereka semua. Jadi kalau kita ini jadi orang tidak mau menerima teguran. Tuhan akan izinkan air-air bah itu untuk datang kepada kita. Izinkan air-air bah untuk datang kepada kita. Saya teringat waktu saya sampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dulu sebelum saya bertobat, ya saya sih bukan bilang orang jahat, tetapi saya pada waktu bekerja, saya sombong. Saya tidak menghargai Tuhan, saya ke gereja, tetapi saya tidak mau ditegur orang. Saya merasakan saya ini orang hebat dan lain-lain. Datang hamba Tuhan, menginjil saya, menasihati saya tolak. Semua saya tolak. Saya hanya mengatakan, engkau kalau bisa taruh uang di sini 10 juta sekarang ini, saya ikut. Tapi kalau tidak, saya tidak mau ikut. Itu kan keterlaluan. Tapi Tuhan kirimkan air-air bah datang kepada saya. Tuhan kirim air bah datang kepada saya. Air bah apa? Apapun yang saya kerja, semua tidak berhasil. Semua rugi. Tuhan kirimkan lagi air bah kepada saya apa? Diizinkan sakit. Sakit jantung. Tuhan izinkan apa lagi segala semua. Saya diizinkan hancur semua dalam usaha. Nah di situ baru kita mau. Mau ditegur. Aduh Tuhan ampun saya, ampun saya. Kemarin hari Sabtu saya pakai contoh mohon maaf Bapak Yuliardi. Mohon maaf. Tapi ini sudah betul-betul kita tahu. Dulu senantiasa kita menasihati dia. Kita menegur dia. Bapak Yuliardi, mulut itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan mulut itu dipakai itu untuk sebelum rokok. Bertobat. Tidak mau. Terus diomongi, tidak mau. Terus diomongi, tidak mau. Sampai hamba Tuhan itu, sampai rasanya mulutnya itu penuh busa untuk tegur. Tapi Tuhan kirim air bah juga kepada dia. Diizinkan usahanya turun. Habis diizinkan usaha turun, diizinkan lagi. Sampai usaha turun juga belum mau. Diizinkan sampai sakit. Pada waktu sudah sakit juga masih tidak mau. Masih tawar-menawar sama dokter. Sekarang kalau hanya 1 batang aja saya isap 2 batang. Dokter bilang apa? Kalau kamu mau mati itu isap rokok itu. Dan sampai satu saat Tuhan izinkan dia sandar di tembok. Karena tidak bisa napas. Sandar di tembok karena tidak bisa napas. Tuhan punya cara untuk kirimkan air bah kepada kita supaya kita tobat. Kirim dia sampai sandar di tembok. Dan istri katakan, Pak Yuli tidak bisa napas Pak. Harus duduk Pak. Harus duduk. Tapi ditanyakan kepada dia lagi. Bagaimana mau bertobat atau tidak mau? Sungguh betul iya. Tuhan bisa pulihkan. Parunya yang sudah putih pada waktu itu dikatakan. Paru ini sudah putih Pak. Flek semua. Tapi Tuhan bisa berikan putih bersih seperti salju. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Karena dia mau sadar. Maka itu Tuhan bilang sadarlah dan bertobatlah kerajaan Allah. Kadang kita manusia kalau sudah diomongi begitu. Ya, masih belum mau. Tunggu dulu air bah.
Tapi dikatakan terlambat sudah. Maka itu saya bilang sekarang ayo mau bertobat, tobat betul-betul. Ya, mau bertobat, tobat betul-betul. Jangan kapok-kapok lombok. Sebentar tobat, sebentar tomat. Sebentar tobat, sebentar tomat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang Tuhan pesankan kepada kita? Agar supaya berapa banyak mereka firman Tuhan waktu disampaikan. Mereka memalingkan telinganya. Coba kita baca. Ya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga bagian B. 2 Timotius 4 ayat ketiga. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinga. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Memalingkan telinga. Pada waktu firman Tuhan disampaikan mereka tutup mereka punya telinga. Pak saya tidak tutup Pak. Mereka tidur Pak saya tidak tidur Pak. Tuhan katakan Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Coba kita melihat di sini. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Memalingkan telinganya. Tidak mau dengar. Abaikan saja. Kau akan tanggung akibatnya. Sebenarnya saya tidak sampaikan firman Tuhan ini. Saya berpikir Tuhan saya sudah sering sampaikan ini. Tapi getar terus di dalam hati saya. Engkau harus sampaikan ini. Harus sampaikan. Karena sudah tidak lama lagi aku akan datang. Kalau Tuhan tidak datang bersama malaikat surga, kita akan pulang ketemu dengan Bapa di surga. Dan kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Engkau harus sampaikan berapa banyak orang memalingkan telinganya. Sudah tidak mau lagi dengar kebenaran firman. Hanya berpikir dongeng-dongeng keduniawian yang ada. Kita duduk di gereja, pikiran kita lari kemana-mana. Firman sudah kita tidak mau dengar. Berarti kita sudah tidak mau dengar omongan Tuhan. Nasihat Tuhan dalam hidup kita. Pak, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tuhan ada di sini. Yohanes 3 ayat 34. Tolong kita melihat. Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, yang berdiri pada pagi hari ini, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dan saat ini saya sedang berdiri di sini, Allah mengaruniakan roh yang tidak terbatas. Untuk sebebasnya harus kita berbicara tentang ini. Saya percaya ini kan untuk baik kita. Orang yang meremehkan firman, dia akan tanggung akibatnya. Tetapi orang yang mau mendengar, dia akan menerima balasan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Betul-betul kita renungkan. Firman ini jangan kita abaikan. Kita datang ke gereja untuk apa? Mau mendengar firman Tuhan ini. Tuhan kau mau pesan apa kepada kita? Tuhan kau mau pesan apa kepada kita? Ada berapa banyak nasihat-nasihat. Tadi malam saya panggil karena minggu lalu saudara Andre khotbah. Menceritakan ada anak muda yang bicara sama dia. Menuliskan ya dengan kata-kata seperti itu. Saya merenungkan siapa. Dan pada waktu itu tahu anak ini. Saya panggil, tapi bukan saya panggil anaknya. Saya panggil orang tuanya dulu. Saya panggil orang tuanya dulu. Saya bilang, Bu atau Pak, apakah tahu cerita ini? Kasihan loh anak-anak kita. Kalau dari sekolah minggu sudah dididik. Dan akhirnya dia sudah besar, dia seperti begini. Bapak ini atau ibu ini berkata, ya Pak, saya marah sekali kepada anak saya. Kamu tidak boleh kamu seperti ini. Untuk Tuhan kamu jangan. Kita ada ini karena Tuhan. Kita hidup ini karena Tuhan. Jangan kamu macam begini. Iya Pak, dia bilang. Anak saya itu diprovokatorkan orang sama orang lain. Ya, membawa anak itu, memprovokatorkan mereka. Jadi kedagingan itu kena sama dia. Jadi dia ikut berontak. Ya, saya bilang. Beberapa minggu yang lalu kan saya senantiasa khotbah. Hati-hati dengan orang-orang yang penyesat.
Hati-hati dengan orang-orang Farisi. Dia akan datang menyesatkan. Kalau dia menyesatkan bukan apa, masuk ke darahnya. Waduh, dia bilang anak saya dulu udah begitu Pak. Tapi sekarang mulai saya dengar waktu itu dia mendapatkan provokator daripada orang ini. Waduh, sekarang dia berontak. Saya luruskan sama dia. Awas kamu. Jadi seorang ibu punya kuasa, seorang bapak punya kuasa. Maka itu mari bapak, ibu yang dikasih Tuhan. Hari-hari yang terakhir banyak penyesat. Kita jangan dijadikan kaki tangannya iblis. Minggu lalu kita berbicara tentang antikris. Doa pagi. Antikris itu datang dari mana? Dari orang-orang di sekeliling kita. Kenapa orang sekeliling kita? Karena dia beribadat tidak sungguh-sungguh. Dia jadi antikris. Jadi dia menyesat. Kita jadi antikris. Coba kita melihat. Saya ajak kepada Bapak Ibu dibukakan di dalam 1 Yohanes tentang antikris. Siapa antikris itu? Ya, antikris itu adalah orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan tetapi dia tidak sungguh-sungguh, ya. Antikris. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat ke-18. 1 Yohanes 2 ayatnya ke-18 tentang antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Terakhir lagi. Waktu yang Tuhan sudah sangat dekat. Ingat baik-baik. Waktu yang sudah terakhir. Tuhan akan bersama malaikat surga datang atau tidak. Kita yang datang sama Tuhan. Kita ini antri sudah sekarang. Kita yang datang sama Tuhan. Ya, kita melihat di sini. Terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar. Seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Ya. Jadi dari antara jemaat ini yang tidak sungguh-sungguh, ya, di antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi antikris itu datang dari mana? Dari antara-antara kita ini. Orang yang tidak sungguh-sungguh. Kita yang tidak sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita tangkap firman Tuhan dengan akal. Firman itu tidak masukkan di dalam hidup kita. Sehingga timbullah pemikiran-pemikiran yang danda. Dengan dia jalan seperti itu tidak cocok. Dia mulai timbul kecewa. Dia mulai marah dan lain-lain. Dan dia mulai tidak sadar. Mulai mengasut kiri, mengasut kanan, mengasut kiri. Mengadu sini, mengadu sana, mengadu sini, mengadu sana. Itulah adalah antikris. Kita melihat sekarang sedang ramai di media. Seorang dulu hamba Tuhan. Ya. Dia jadi hamba Tuhan. Tapi karena mungkin tidak cocok dengan hatinya. Pikirannya, segalanya semua. Dia murtad. Dia murtad dan sekarang dia mendakwah kemana-mana. Dia mulai menghasut kiri, hasut kanan. Dan sekarang polisi lagi tunggu mau menangkap dia. Itulah menjelekkan Kristus. Menjelekkan Kristen. Menjelekkan Alkitab dan lain-lain. Itu adalah antikris. Dari mana? Dari tengah-tengah kita ini. Maka itu kita sebagai pendeta, gembala yang ada di sini, kita didik kita punya anak-anak. Ayo kita datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan sama sungguh-sungguh. Saya tidak berbicara diberkati roti makananmu, tidak. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan pagari kita. Kita tidak dijadikan antikris. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan mari kita harus mau ditegur. Kita harus mau dinasihati. Karena dosa akhir zaman ini berapa banyak orang sudah tidak mau ditegur. Ya, mendengar ajaran-ajaran sehat mereka tidak mau. Mereka hanya kumpul dongeng-dongeng, senang di dunia. Senang kumpul-kumpul di dunia. Guyu cekiki kakak. Ya begitu saja. Tetapi omong untuk menasihati demi kebaikan sudah tidak mau. Menegur ini salah-salah, hidup tidak tertib sudah tidak mau. Marah dan lain-lain. Itu adalah manusia lama. Itu manusia bukan manusia baru. Kita ini adalah manusia yang sudah dirubah. Dinasihati, ditegur, semua mau.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sama Tuhan. Dan dikatakan lagi, kita melihat di sini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ayatnya yang keempat. 2 Timotius 4 ayatnya yang keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Ya, mereka akan memutar itu telinganya, sudah tidak mau lagi. Mereka membuka bagi dongeng-dongeng. Itu adalah dosa akhir zaman. Jangan kita masuk di dalam dosa akhir zaman ini. Akhir zaman ini kita harus jadi pemenang. Ya, supaya satu saat pada waktu Tuhan datang, Dia menjemput, kita ikut terangkat. Barusan ini saya ada kirim satu film tentang pengangkatan. Apakah kita juga termasuk orang yang terangkat atau kita tertinggal di dalam dunia ini? Saya tidak tahu, kalau saya hidup tidak benar, pada satu saat sekarang ini kita sedang khotbah, tiba-tiba Tuhan Yesus bersama dengan malaikat surga. Semua terangkat, saya tertinggal. Saya bersama istri tertinggal, saya bersama anak tertinggal. Loh, semua naik. Aduh, gimana? Kita akan masuk di dalam antikris yang lebih susah lagi. Tuhan katakan tidak ada kesusahan seperti itu lagi. Maka itu mari kita berusaha. Tuhan datang, ada tempat kita diangkat, masuk di dalam pesta anak domba Allah. Kalau Tuhan belum datang, sekarang kita berhadapan dengan Tuhan. Kita dipanggil wa inna lillahi rajiun. Roh kita ini naik. Mempertanggungjawabkan kepada Bapa. Dari debutan itu masuk ke liang lahat. Tetapi roh ini bertanggung jawab. Bagaimana kita kalau bertanggung jawab? Coba kita renungkan jemaat Tuhan yang ada saat ini. Kalau kita sekarang dipanggil Tuhan satu demi satu, kira-kira kita ada tempat di atas. Kalau dipertanyakan, hai si A, selama ada di dalam dunia, apa yang kau perbuat? Oh Pak, saya perbuat Pak. Pada waktu gereja butuh untuk membiayai biaya listrik dan lain-lain, saya ikut. Oh ya bagus, lihat di komputer. Oh ya, nama si Ahmad sumbang 500.000. Oh ya, tercatat. Tetapi oke, baik itu. Tetapi apa yang kau perbuat lagi yang lain? Apa yang kau perbuat lagi yang lain? Firman Tuhan katakan, pada waktu orang susah di yatim piatu, kau datang kepada dia. Kau sudah buat untuk saya. Pada waktu engkau pergi ke rumah sakit orang yang sedang sakit, kau berdoa sama dia, kau berikan kekuatan, kau sudah berbuat untuk saya. Pada waktu janda betul-betul janda miskin, kau tolong kepada dia, engkau sudah buat untuk saya. Tapi sekarang akhir zaman kita sudah bagaimana Tuhan? Kau suruh sama saya pergi berdoa orang di rumah sakit. Kakak saya dia ngomong begini, itu ada orang COVID, si A, kamu udah pergi ya? Kamu udah pergi doakan dia. Saya bilang saya juga mikir, bagaimana saya pergi? Ini virus yang begitu luar biasa. Teman saya juga dokter spesialis. Dia katakan kepada saya, Om, si ini sakit Om tidak pergi doakan. Saya panggil juga sama dia. Saya kamu suruh pergi doakan. Kamu dokter tidak? Dia bilang saya tidak. Dia bilang kenapa? Saya sudah tua. Saya takut kalau saya pergi. Lihat sekarang saja saya praktek. Saya pakai APD semua. Tutup muka semua. Saya ini. Kalau pergi rumah sakit saya tidak mau. Tidak mau, takut. Dokter saja sekarang pergi rumah sakit takut. Karena berapa banyak dokter berguguran. Ini ada dokter satu. Ya sekarang mungkin karena dia tahu corona banyak, dia bilang sama pemerintah sana, Bapak Bupati izinkan dulu saya mau ke Surabaya, mau periksa kandungan. Supaya jangan periksa banyak orang corona di sana. Ya dia berpikir begitu. Saya punya ponaan, ada yang mau sekolah spesialis. Waktu masuk mau sekolah spesialis, untung dia tidak diterima. Tuhan baik. Tapi mau sekarang mau lanjut lagi, dia bilang, enggak, saya tidak mau.
mau mati dia bilang. Saya pergi sekolah dapat ini mau mati. Ya dia tidak mau, dia lanjut saja. Jadi dia jual kopi Mamoli di sana aja gitu loh. Dia tidak mau, takut. Berapa banyak orang macam begitu. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita ada orang susah kita tolong, nama itu tercatat. Maka itu mari kita berusaha deposito. Bukan deposito di dunia. Kalau dunia kita deposito mungkin bisa-bisa kita ambil dan bisa juga tidak bisa ambil. Kita melihat berapa banyak bank-bank ya, yang di situ terima orang punya uang deposito tapi tidak bisa kasih kembali. Tapi kalau deposito di surga, kita melihat itu Tuhan akan tolong semua. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berusaha hidup ini membuat satu deposito yang baik untuk Tuhan. Sudah tidak lama lagi. Tuhan katakan manusia 70 sampai 80. 70 sudah, 80 sudah tinggal berangkat. Saya bilang sama Bapak Toga Sirait, Opung, berapa umur sekarang? Aduh Pak Eman, 84. Aduh, 84. Saya bilang Opung pernah satu kali saya omong sama dia. Opung, kalau Opung 84 dengan ibu sama-sama pergi. Yang tinggalkan rumah ini siapa? Harta-harta yang ada, wes dah mau tahu Pak Herman, terserah mereka, pokoknya saya pulang sudah. Saya bertanggung jawab kepada Bapa di surga. Maka itu biar pagi hari ini kita renungkan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang kelima. Rasul Paulus katakan di dalam ayat kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunailah tugas pelayananmu. Rasul Paulus omong kepada Timotius dalam pelayananmu engkau harus sabar. Sabar ya, karena menghadapi manusia ini susah. Manusia ini banyak karakter masing-masing yang kita tidak tahu. Maka itu kita harus banyak sabar. Seorang gembala juga dikatakan kita harus sabar. Jangan kita memaksa kepada mereka. Sudahlah banyak sabar. Maka itu Musa dipimpin bangsa Israel ini keluar. Pertama Musa ini adalah orang yang kejam, orang yang sadis. Tetapi Tuhan izinkan roh sabar masuk dia. Diproses dia menjadi sabar. Maka itu kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius. Ya di dalam ayatnya yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabar menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikan tugas pelayananmu. Tunaikan tugas pelayananmu. Sampaikan kabar-kabar baik. Kuatkan kepada orang-orang ini. Mungkin Timotius bertanya kepada Rasul Paulus, kamu bagaimana? Engkau menasihati saya, tetapi kamu bagaimana? Tetapi Rasul Paulus berkata di dalam ayatnya yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus ini luar biasa. Timotius bilang, engkau suruh kepada saya, bagaimana engkau, apa sudah engkau lakukan ini? Dan apa yang dikatakan Rasul Paulus, saya sudah lakukan semua ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini adalah pelayanan, ini adalah pertandingan yang baik. Dia sudah lakukan semua. Nah kita melihat, kita tidak tahu Rasul Paulus ini sempurna apa tidak. Tetapi ini adalah mendekati orang-orang sempurna. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Kalau mau bicara tentang lomba lari harus sampai akhir. Dia tidak buntung di tengah-tengah. Dia sampai akhir. Dia mengikuti Tuhan sampai akhir. Sampai mati masih tetap Tuhan. Ada berapa banyak ikut Tuhan. Tengah-tengah sudah mandek. Sudah tinggalkan Tuhan. Tapi Rasul Paulus bilang, aku sudah sampai akhir, finish. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan sudah tidak lama lagi, kalau Tuhan tidak datang, kita yang pergi. Maka itu harus sampai finish. Mati masih tetap di dalam Tuhan. Jangan mati di luar Tuhan. Mati masih tetap di dalam Tuhan. Karena mati di dalam Tuhan kita melihat, itu malaikat surga itu akan menerima kita. Dia sudah siapkan semuanya.
Bahkan yang terakhir kita melihat orang yang mati di dalam Tuhan, akhirnya di dalam Tuhan. Ayatnya ke-8, coba dikeluarkan. Ayatnya yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Rasul Paulus, dia katakan sekali lagi, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Sudah disediakan. Bapa ada di surga. Dia menyediakan tempat untuk kita. Dan satu saat dia akan kembali. Dan kita melihat dia telah menyediakan tempat untuk Rasul Paulus. Mahkota kemuliaan. Karena apa? Perbuatan dia di dalam dunia ini. Kita mau perbuatan kita di dalam dunia ini supaya diberkati. Kita harus yang benar. Kita mau sekarang mendapatkan surga yang kekal. Kita harus mengakhiri sampai akhir di dalam Tuhan. Dan kita percaya pulang di sana itu mendapatkan surga yang kekal. Mahkota kebenaran dikatakan di sini. Mahkota kebenaran. Yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semuanya, bukan hanya Rasul Paulus, juga kepada jemaat-jemaat yang dipimpin oleh Timotius. Bukan hanya jemaat-jemaat yang dipimpin oleh Timotius, juga kepada jemaat-jemaat surya kebenaran. Enak kan? Juga untuk jemaat-jemaat surya kebenaran. Lalu ini hidup. Tidak usah kita terlalu pikir terlalu panjang. Saya senantiasa berkata, jangan pikir terlalu eksis ke depan. Kaya sih oke, kepingin kaya. Tapi ingat kaya itu datang daripada Tuhan. Ya, mati itu dari Tuhan. Hidup itu hidup daripada Tuhan. Tapi sekarang sudah kita lalui ini hidup. Kita bisa lalui hari ini, kita berbuat yang baik untuk Tuhan. Ada poin, ya, ada poin. Kita berbuat yang baik lagi untuk Tuhan, ada poin. Kita mau dengar-dengaran, kita mau taat, kita mau setia. Saya renung-renungkan, iya ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Kau panggil kepada saya, melayani. Saya begitu bersyukur kepada Tuhan, saya melayani Tuhan dengan setia. Sungguh-sungguh, dan juga istri bisa mendukung saya dengan setia, dan juga kedua anak saya bisa mendukung dengan setia. Itu anugerah Tuhan. Kalau saya melayani dengan setia, habis tengah-tengah saya jatuh di dalam dosa, saya hilang. Saya melayani Tuhan pertama dengan setia, saya tinggalkan Tuhan karena dunia yang saya dapat. Wah, sayang. Tapi kita sampai sekarang masih tetap melayani. Kemarin saya tutup dengan kesaksian. Saya berbicara kepada teman saya yang renang ini. Saya bilang, Taci punya tanah banyak. Semua rumah banyak, segala semua. Gimana anak-anak, gimana? Ya anak-anak jalan sendiri-sendiri. Ngomen cola rencia kita laki-laki suami istri saja. Ya sudah, apalagi dia bilang anak sudah sendiri, semua sudah pergi. Jadi kalau Bapak Pendeta bagaimana? Ya saya berdoa sama Tuhan, saya tetap melayani istri bersama kedua anak. Semua sama-sama kita melayani. Di rumah kita akor, di rumah kita rukun. Kita sama-sama di dalam, guyon kiri, guyon kanan. Ya kadang ada juga pertengkaran sedikit-sedikit, tetapi selesai. Kita rukun satu sama lain. Istri kerja apa? Ya istri di rumah, sama-sama melayani. Habis selesai, hobinya apa? Hobi masak. Wah enak, masak enak. Masakan apa? Istri orang apa? Orang Konghu. Wah Konghu itu enak. Kalau dia bikin bacangnya enak sekali. Kalau dia bikin bapau enak sekali. Kalau dia bikin ayam putih itu enak. Waduh enak. Pintar masak, pintar masak. Ayo dong suruh istri buka PO, dia bilang.
buka PO, Pak Chang, 100 biji kita order. Ayo buka PO gini-gini. Saya bilang tidak. Nanti kalau seumpama orang lain mau diajar sama istri saya, mereka buka PO, kita sudah melayani Tuhan. Nah biar pagi hari ini kita siap hidup ini supaya pulang ada tempat di surga. Sore ada perjamuan kudus. Ayo. Ya, kita makan dan minum tubuh darah Yesus. Makan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipercayakan melayani. Ayo melayani. Yang tidak bisa melayani, tolong dilapor. Jangan dibiarkan begitu saja. Ya, jadi biar kita yang sudah mendengar firman bisa menjadi berkat. Saya minta pemusik, singer, ayo kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan. Aku